Chapter 32, Tempat Tidur yang Sama, Mimpi yang Berbeda, 2. Saya memanjat gunung, dan dari banyak pohon di puncaknya, saya memilih pinus merah tertinggi untuk didaki. Dari puncak pohon, aku melihat sekeliling. Saya bisa melihat segalanya di cakrawala. Baik pohon pinus yang padat maupun daun yang tak terhitung jumlahnya dapat menghalangi mata 1000 mil. Semuanya ada di depan mata saya, seorang kadet muda tanpa nama mengejar babi hutan, pasangan tahun kedua yang bermesraan bukannya berburu, Chae Na-yun yang dengan terampil menembakkan panahnya, dan Sven yang melempar kerikil ke sungai. Chae Na-yun dan Sven berpisah untuk bertaruh siapa yang akan berburu lebih banyak binatang liar. Karena itu, Chae Na-yun fokus pada berburu, tetapi Sven tidak. Dia menatap lekat-lekat ke sungai. Jelas tidak berburu binatang liar. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Dari sisi seberang sungai, seekor binatang buas muncul. Itu adalah kucing macan tutul, salah satu hewan yang paling umum. Sven bahkan tidak melihatnya sekilas, tetapi tentakel melesat keluar dari punggungnya, terbang ke arah kucing macan tutul seperti tombak dan menusuk lehernya. Kucing macan tutul itu kemudian diseret ke arah Sven dengan tusuk sate. Jelas, itu adalah kekuatan Asmodes. Perburuannya berlanjut dengan cara ini selama 1 jam. Chae Na-yun mencari binatang liar sendiri, sementara Sven membunuh binatang buas apapun yang berada dalam jarak 300 meter darinya tanpa menggerakkan jari. Kemudian, tampaknya karena waktu yang dijanjikan mereka selesai, mereka berdua bergabung di sungai. Jumlah 6, 3 babi hutan, 1 kucing macan tutul, dan 2 kelinci. Chae Na-yun berbicara dengan bangga. Seperti yang Anda lihat, saya membunuh 8. Sven tersenyum ketika dia menunjuk binatang-binatang liar yang bertumpuk di sebelahnya. Segera, rahang Chae Na-yun terjatuh. Sangat. Chae Na-yun mendekati tumpukan mayat dan mengkonfirmasi kata-kata Sven. Wow, kau tidak bercanda. Bagaimana Anda menemukan 8? Chae Na-yun duduk di sebelah Sven sambil mengacak-acak rambutnya. Kamu membawa mereka dari suatu tempat, bukan? Berapa banyak yang kamu bayar? Dia bercanda sambil menusuk lengan Sven. Dari sudut pandang saya, sepertinya Chae Na-yun memimpinnya. Pada kenyataannya, dia mungkin melakukannya tanpa berpikir. Jadi sekarang kamu harus mengabulkan permintaanku, kan? Tanda hubung. Cih, ya, apa yang kamu inginkan? Mereka bertaruh pada keinginan. Saya mulai mengerti mengapa Sven kehilangan kendali. Ya. Tanda hubung. Sven menatap lurus ke mata Chae Na-yun. Lalu, dia menggelengkan kepalanya sambil menyeringai. Tidak, bukan apa-apa. Apa itu? Katakan padaku. Saya mengambil pistol saya dari ruang ekstradimensional stigma. Saya berada sekitar 1 kilometer jauhnya, tetapi saya dapat menembak dari sini tanpa masalah. Wei Shaeter menempel pada pistol dan meningkatkan kinerja. Kamu melihat. Mengapa Sven mengamuk masuk akal jika dia mengaku dan ditolak? Sven jatuh cinta pada pandangan pertama ketika dia melihat Chae Na-yun di awal tahun ajaran. Selain itu, Asmodes, setan yang dikontrak oleh Sven, adalah iblis nafsu. Daya tahan nyaris tidak ada dalam jin dengan emosi dan obsesi yang diperkuat. Aku suka kamu. Hah? Chae Na-yun mengerutkan kening pada pengakuan mendadak itu. Apa yang kamu katakan begitu tiba-tiba? Tanda hubung. Anda tidak menyukai saya. Tentu saja saya tidak. Sudah? Apa, 2 hari sejak kami pertama kali berbicara satu sama lain. Anda berharap saya jatuh cinta dengan Anda dalam 2 hari. Yah, mungkin Anda melakukannya, tetapi saya tidak melakukannya. Chae Na-yun bangkit dengan dingin. Sven menunduk. Dia hanya ditolak, tetapi tubuhnya sudah mulai berubah. Kekuatan sihir hitam meningkat dari bagian-bagian tubuhnya. Aku mengarahkan pistol ke kepalanya. Plus, aku suka pria yang lebih kuat dariku. Daripada Anda. Ya, dan kau jauh lebih lemah dariku, jadi aku tidak bisa melihatmu sebagai laki-laki. Dengan itu, saklar dipicu. Mata Sven berubah merah darah. Meskipun dia berhasil menanggungnya sampai sekarang, Sven hanyalah tambahan. Dan ini adalah batas ekstra. Sangat. Sven bangkit. Chae Na-yun berbicara tanpa berbalik untuk melihat. Ya, jadi jangan hubungi saya mulai sekarang. Maaf, tapi saya pikir memutuskan hubungan kita dengan bersih akan lebih baik daripada tetap berteman dan memberi Anda harapan palsu. Sven mencondongkan tubuh ke arah Chae Na-yun. Pada saat yang sama, saya memecat. Titik target adalah kepala Sven. Tapi lokasi benturan yang sebenarnya adalah bahunya. Itu karena jarak antara kami dan fakta bahwa Sven bergerak. Sven pasti telah merencanakan untuk melompat ke Chae Na-yun, tetapi karena peluru saya, ia kehilangan keseimbangan dan akhirnya malah menyundulnya. Baik. Chae Na-yun terbang ke depan setelah dipukul oleh Sven. Namun, dia mendarat tanpa syok dengan gulungan ke depan yang gesit. Dia dengan cepat berbalik. Segera, dia melihat Sven yang tubuhnya telah setengah berubah menjadi jin. Kamu. Tanda hubung. Sven memelototi Chae Na-yun dan mengirim tentakel untuknya. Saya menembak secara berurutan. 1, 2, 3, 4. Saya mengosongkan majalah. Bahkan ketika dia bingung dengan dukungan misterius itu, Chae Na-yun melakukan apa yang perlu dia lakukan.
Dia dengan cepat melompat mundur untuk mendapatkan jarak sebelum menembakkan busurnya. Sebuah panah menembus bahu Sven. Tetapi bahkan dengan panah yang mencuat keluar, Sven berlari ke arah Chae Na-yun dan meraih kepalanya. Tapi saya. Dia kemudian membantingnya ke tanah sambil berteriak keras. Tanda hubung. Lebih kuat darimu. Ledakan. Sven duduk di Chae Na-yun dalam posisi tunggangan. Chae Na-yun berjuang dan mengumpulkan kekuatan sihir di tangannya. Dalam sekejap mata, kekuatan sihir terkondensasi menjadi bentuk belati. Namun, Sven meraih pergelangan tangannya sebelum dia bisa bergerak. Petik 2. Cih. Saya tidak bisa membantunya dari jarak ini. Tubuh Sven ditutupi dengan kekuatan sihir yang diperkuat. Peluru biasa tidak bisa menembus penghalang ini, tetapi menggunakan peluru ringan juga tidak mungkin. Karena Chae Na-yun berada tepat di bawahnya, dia akan tersapu juga. Tanpa pilihan lain, saya melompat dari pohon ke pohon. Pada saat yang sama, saya mengubah Desert Eagle menjadi bentuk senapan. Aku harus mendekat dan meledakkan kepalanya, yang memiliki penguatan kekuatan sihir lemah karena transformasi jin yang tidak lengkap. Jarak 1 kilometer dipersingkat sesaat. Mendarat dengan lancar di tanah, saya mendekati Sven dan Chae Na-yun. Sven membuat Chae Na-yun tetap hidup. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Asmodes adalah iblis nafsu. Sudah jelas apa yang ingin dilakukan jin yang dikontrak Asmodes. Melihat Sven menjilati wajah Chae Na-yun, saya mengerutkan kening jijik dan meletakkan laras senapan di sebelah kepalanya. Dinginnya baja membuat Sven bergidik. Bola matanya bergulir ke arahku. Saya segera menarik pelatuknya. Kulit senapan merobek kepala Sven dan mengacaukan bagian dalamnya. Sven terbang, berteriak. Kek. Syukurlah, kamu masih hidup. Aku menatap Chae Na-yun. Wajahnya basah oleh air liur dan ada luka di tubuhnya, tapi dia masih hidup. Mencoba untuk bermain-main dan mati sia-sia, ini justru sifat khusus jin-jin nafsu. Berdiri. Ketika saya mengulurkan tangan ke Chae Na-yun, sebuah tentakel melayang ke arah saya. Aether langsung membentuk perisai dan melindungiku dari serangan pertama. Tapi Sven terbang ke arahku menggunakan tentakelnya. Dia dengan ringan memukul perisai Aether menjauh dan meraih leherku. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Ketika saya tersedak, saya kekurangan oksigen. Saya tidak bisa bernapas, dan saya tidak bisa bicara. Yang bisa saya lakukan adalah perjuangan. Visi saya mulai menjadi keruh. Saya tidak bisa merasakan anggota tubuh saya. Tubuh saya terasa mati rasa, tetapi saya tidak melihat sesuatu seperti hidup saya berkedip di depan mata saya. Pikiranku terputus dan denyut nadaku mulai melambat. Saya menutup mata. Saya tidak terbiasa dengan sensasi kematian. Ayo, bajingan. Seperti sambaran petir, teriakan seseorang membangunkan kesadaran saya agar tidak tertidur. Chae Na-yun terbang di belakang Sven. Dia mengayunkan pedang panjang yang sangat panjang. Dari pundak Sven ke pinggangnya, pedang itu dengan bersih memotongnya menjadi 2. Petik 2. Uhak. Sven runtuh menjadi 2 bagian, dan aku terengah-engah di tanah. Ini adalah pertama kalinya saya merasa sangat bersyukur memiliki oksigen. Setelah 3 celana besar, aku bersandar di batang pohon. Wow, apa itu, lightsaber? Kemudian, saya berbicara dengan acuh tak acuh sambil menunjuk longsword di tangan Chae Na-yun. Chae Na-yun telah membentuk pedang murni dengan kekuatan sihir. Bilah pedang melonjak dengan kekuatan sihir, sementara pegangannya tenang tanpa gerakan. Saya tahu betapa sulitnya mencapai harmoni yang sempurna ini. Bahkan Kim Suho tidak akan bisa melakukannya. Itu hanya mungkin bagi Chae Na-yun, karena ini adalah bagian dari hadiah sejatinya. Petik 2. Aku tidak tahu. Pedang kekuatan sihir di tangannya menghilang. Chae Na-yun dan aku saling menatap diam-diam. Semakin aku memandangnya, semakin aku menyadari betapa miskinnya keadaannya. Dia berdarah deras akibat luka-lukanya, dan pakaiannya sobek-sobek, memperlihatkan pakaian dalamnya. Aku melepas mantelku dan mendorongnya padanya. Tapi Chae Na-yun hanya menatapnya. Ambil. Apakah kamu baik-baik saja? Dia mengajukan pertanyaan aneh alih-alih mengambil mantel seperti yang saya katakan. Ya. Saya senang. Petik 2. Bagaimana denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Gedebuk. Chae Na-yun pingsan begitu dia mengatakan itu. Petik 2. Itu hanya jelas dengan seberapa banyak kekuatan sihir yang dia gunakan. Aku membaliknya sehingga dia menghadap ke langit dan mengenakan mantelku. Lalu, aku menatap tempat Sven tadi. Tanpa suara, tanpa meninggalkan jejak keberadaannya, Sven menghilang ke udara. Ini adalah kematian seorang jin. Ketika manusia mengontrak iblis menggunakan jiwa mereka sebagai harga, mereka milik iblis terkontrak mereka bahkan dalam kematian. Cua. Pepohonan menangis sedih. Besok, Jerman akan menerima berita tragis. Chae Na-yun membuka matanya mendengar suara dedaunan dan angin sepoi-sepoi yang bertiup kencang. Langit benar-benar gelap, tapi sebelum dia bisa bertanya di mana dia berada, rasa sakit yang hebat menyapu kepalanya seperti tsunami. Chae Na-yun memegangi kepalanya. Rasa sakit yang mirip dengan pecahan kaca yang merobek kepalanya menghilang setelah menyiksanya untuk waktu yang lama. Petik 2.
Setelah rasa sakit mereda, Chae Nayun mengatur napasnya sambil masih berbaring di tanah. Baru kemudian dia ingat apa yang terjadi. Apakah itu mimpi? Semua yang dia alami terasa begitu jauh, dan dia secara alami bertanya-tanya apakah itu semua hanya mimpi. Tetapi luka di tubuhnya dan mantel yang menutupi tubuhnya mengatakan bahwa itu semua nyata. Petik 2. Oh, benar. Chae Nayun mengangkat bagian atas tubuhnya. Tetapi pada saat itu, dia menemukan siluet seorang pria dan berteriak kaget. Ah, ya Tuhan, kau membuatku takut. Petik 2. Kamu sudah bangun. Itu adalah Kim Ha-jin. Bersandar di pohon, dia menatap jam tangannya. Itu Kim Ha-jin lagi. Setiap kali sesuatu terjadi, dia selalu ada di sana. Padahal, itu juga berkat dia bahwa dia melarikan diri dari kematian 3 kali. Jam berapa sekarang? 10 malam. Apa, ini jam malam segera. Petik 2. Chae Nayun berusaha bangkit dengan cepat. Tapi dia tidak bisa merasakan kakinya. Bingung apa yang sedang terjadi, dia mencoba untuk memindahkan mereka lagi. Tetap saja, tidak ada yang bergerak. Tidak peduli berapa kali dia mencoba, mereka tidak mau mengalah. Teror yang tak terlukiskan melanda dirinya, membuat jantungnya berdetak kencang. Apa? Kakiku. Apa yang salah dengan Mai? Kelelahan tenaga sihir. Apakah ini pertama kalinya Anda? Petik 2. Hah? Kelelahan tenaga sihir. Petik 2. Kelelahan kekuatan sihir. Chae Nayun telah mendengarnya. Definisi kamus adalah, keadaan di mana seseorang benar-benar kehabisan kekuatan sihir. Petik 1. Begitu seseorang benar-benar menggunakan kekuatan sihirnya, tingkat pemulihan kekuatan sihirnya akan diturunkan secara drastis, dan dia akan terbaring di tempat tidur setidaknya selama 2 hari. Iya. Setelah membalas singkat, Kim Ha-jin mendekati Chae Nayun. Kemudian, dia berlutut dengan punggung menunjuk ke arahnya. Tindakan yang tidak bisa dipahami ini membuat Chae Nayun mengerutkan alisnya. Apa? Mendapatkan. Anda tidak bisa berjalan. Petik 2. Apakah aku terlihat gila? Petik 2. Lalu apa? Kamu ingin tinggal di sini selamanya? Ekspresi belas kasihan Kim Ha-jin tidak lain dari penghinaan. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia akan bermasalah tanpa bantuannya. Chae Nayun melingkarkan lengannya di lehernya dan menarik dirinya ke atas. Saya sedang pergi. Iya. Kim Ha-jin perlahan mulai menuruni gunung. Melihat pemandangan yang jauh, Chae Nayun berpikir, Sven adalah seorang jin. Lalu apakah dia pelakunya di balik hilangnya Taruna? Jin adalah orang-orang yang pernah menjadi manusia, jadi sejak kapan Sven seorang jin? Dan dari mana Kim Ha-jin keluar? Jangan bilang, apakah dia terus-menerus mengikuti saya? Petik 1. Orang ini, apakah dia benar-benar menyukaiku? Chae Nayun membutuhkan lebih banyak waktu untuk memproses semua yang terjadi hari ini.